Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama channel YouTube Ediwardoyo Explore. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas seputar seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini aku akan fokus membahas seputar hal-hal yang menyebabkan seleksi administrasi tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi bagi kalian yang tahun ini sedang mendaftar atau akan mendaftar CPNS, kalian tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa bagi yang baru mampir ke channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan oke, langsung saja kita mulai pembahasan seputar hal-hal yang menyebabkan seleksi administrasi CPNS 2024 tidak memenuhi syarat. Secara umum, pelamar yang melamar CPNS tahun 2024 mengupload beberapa dokumen. Di antaranya ada surat pernyataan, surat lamaran, kartu tanda penduduk atau KTP, kemudian ada surat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi, kemudian ada ijazah asli, ada transkrip nilai dan pas foto terbaru, dan beberapa persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi. Dan oke, pada kesempatan kali ini aku akan fokus yaitu membahas seputar hal-hal yang menyebabkan surat pernyataan dan surat lamaran tidak memenuhi syarat atau TMS. Kita akan membahas dua poin ini, nanti untuk poin yang lain akan aku bahas pada video berikutnya. Yang pertama, untuk surat pernyataan, hal-hal apa saja yang menyebabkan surat pernyataan menjadi tidak valid atau TMS? Nah, kita lihat ya. Itu ada beberapa yang menyebabkan surat pernyataan menjadi TMS. Di antaranya yang pertama yaitu poin pada surat pernyataan ada yang dihapus atau ditambah. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai format yang disyaratkan. Selanjutnya yaitu surat pernyataan tidak terlampir atau terunggah. Nah, ini adalah contoh surat pernyataan ya. Nah, ini tadi untuk poinnya yaitu diantaranya poin pada surat pernyataan ada yang dihapus atau ditambah ya. Contohnya misalnya kita di sini ada 17 poin ya, dan setiap instansi berbeda-beda. Nah, misalnya kita menghapus salah satu poin yang sangat penting. Misalnya di sini pada poin 16, bersedia mengabdi pada instansi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat 10 tahun sejak TMT PNS. Apabila tetap mengajukan pindah maka dianggap mengundurkan dirinya. Misalnya poin ini dihapus ya. Nah, maka hal tersebut menyebabkan TMS. Berikutnya yaitu surat pernyataan tidak sesuai dengan format yang dipersyaratkan ya. Ini misalnya contohnya kita mendaftar pada instansi A, tetapi kita menggunakan surat pernyataan yang kita download dari instansi B. Itu juga bisa ya, bisa menyebabkan TMS karena tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh instansi. Kemudian berikutnya yaitu surat pernyataan tidak terunggah ya. Ini misalnya kita ketika mengupload dokumen kurang teliti sehingga dokumen tersebut ternyata tidak terupload sehingga tidak bisa dibaca oleh verifikator dari instansi yang kita lamar. Dan tentunya selain itu ya, misalnya di sini tidak dibubuhi materai juga bisa menyebabkan dokumen surat pernyataan ini tidak memenuhi syarat ya. Misalnya tidak dikasih materai ataupun misalnya tidak ditandatangani ya. Itu juga bisa menyebabkan TMS.
dan masih banyak faktor lain yang menyebabkan hal-hal tersebut TMS ya, dan tentunya itu juga tergantung dari verifikator instansi yang dilamar ya. Nah, tentunya para verifikator mempunyai kebijakan masing-masing. Oke, itu yang surat pernyataan. Berikutnya yaitu surat lamaran ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan surat lamaran TMS? Itu diantaranya yaitu surat lamaran tidak terlampir atau terunggah, surat lamaran tidak ditandatangani, surat lamaran tidak bermaterai, surat lamaran tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, dokumen tidak asli atau fotokopian. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, surat lamaran ya. Ini contoh surat lamaran ya. Itu yang pertama tidak terunggah ya, sehingga tidak bisa dibaca oleh verifikator ya. Kemudian berikutnya yaitu surat lamaran tidak ditandatangani. Nah, di sini tidak ditandatangani juga bisa menyebabkan TMS. Berikutnya yaitu surat lamaran tidak bermaterai ya. Nah, ini juga bisa menyebabkan TMS. Dan jangan lupa untuk materai ini ya, jangan sampai kalian yang mendaftar itu menggunakan satu materai untuk digunakan di dalam beberapa surat ya. Misalnya ini materai ini di copy atau bagaimana, yaitu digunakan kembali untuk ditempel atau digunakan pada surat pernyataan atau surat lainnya. Nah, itu nanti akan terdeteksi ya. Nanti dari panitia bisa mendeteksi materai yang duplikat. Selanjutnya yaitu yang menyebabkan TMS yaitu surat lamaran tidak sesuai yang dipersyaratkan ya. Nah, jangan sampai misalnya di sini kita melamar jabatan peranata komputer ya, tetapi yang ditulis di surat lamaran misalnya jabatan analis apa gitu ya, analis kebijakan atau apa. Kemudian misalnya kita di sini mendaftar di instansi B, tetapi di sini kita kepadanya instansi A. Ya, seperti itu juga harus diperhatikan. Berikutnya yaitu dokumen atau surat lamaran tidak asli atau fotokopi ya. Jadi yang harus kalian upload itu dokumen surat lamaran yang asli ya, jangan dokumen yang fotokopian. Nah, itu pasti, kalau fotokopian itu pasti TMS ya. Dan jangan lupa gunakan format surat yang sudah, atau gunakan format surat lamaran yang kalian download dari laman instansi yang kalian lamar ya. Jangan sampai kalian melamar di instansi A, download surat lamarannya di instansi B, karena setiap instansi memiliki format atau ada beberapa format yang berbeda. Oke ya teman-teman semua, demikianlah tadi pembahasan singkat seputar hal-hal yang menyebabkan seleksi administrasi CPNS tahun 2024 tidak memenuhi syarat ya. Dan bila kalian ada pertanyaan atau komen atau tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk pendaftaran seleksi CPNS tahun 2024 masih dibuka sampai tanggal 6 September 2024, dan semoga video singkat ini bermanfaat untuk kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.